لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجار المنسلك ما خاب عبد أملك أنت له حيث سلك لولاك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi washabbihi ajma'in. Bersama saya hormati Bapak Ustaz Syafuddin Al-Jabari. Alhamdulillah hadir. Hari ini dia jual dari Pakis. Pada itu dia mengusir dosis dulu. Saya hormati orang tua kami, yaitu Bapak Yuhatma, Bapak Haji Firdaus, dan juga Bapak yang ada di sini. Juga kami sebutkan satu persatu, namun tidak usah mengajukan kami. Dan tidak ada di sini berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puja bersyukur di mana pada malam ini kita pasti diberikan iman dan Islam yang besar. Dengan yang tersebut kita dapat hadir dalam beberapa acara pengajian rutin yang kita dapat secara waktu. Alhamdulillah pada malam ini cuaca cerah, kita bertepatan seperti biasa di tempat acara kami. Salawat dan salam tertujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para umatnya. Mudah-mudahan kita ada di sini dapat sahabat dan baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin beberapa yang dimuliakan seperti biasa sebelum kita mulai acara bersama baca surah Fatihah. Semoga acara lancar. Kita doakan bagi jemaah kita yang begitu kurang sehat yang bisa hadir selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita dengarkan tausiah yang telah dilakukan atau sesuatu pada beliau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah fa inna asdaqal hadisi kitabullah وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمكم الله وأدام النفع به وببركة علومه في دارين آمين قال. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai di mana ya Pak? Ingat gak? Salat Jumat udah ya? Udah ya? Tayamum udah. Bener tayamum. Mundur. Terakhir
Saya mudah. Jumat udah Jumat. Kemarin sholat Jumat, Mas. Sholat, Siang sholat Jumat, Mas. Ajarannya belum. apa? Tayamum. Kemarin ya. Oh, tayamum udah. Baru ini orang contoh-contoh. Sholat jamaah udah ya. Sholat berjamaah udah kan? Musafir udah. Musafir udah. Sholat Jumat udah. Kapan tadi materinya? Belum. Hah? Belum. Udah. Iya bukannya tadi sekolah bukan. Ini materi saya materinya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itul wujubil jum'ati sab'atu asya'a. Pasal tentang menjelaskan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Wasyara itu dan bermula syarat-syarat wujubis Jum'ati wajibnya sholat Jumat sab'atu asya'a ada 7. Syarat itu sebelum sholat Jumat. Syarat itu sebelum. Syaratnya wudhu berarti sebelum wudhu. Syaratnya sholat sebelum sholat. Belum pada masuk inti dari sholat. Sebelum. Persyaratan daftar di SMP Negeri 1. Persyaratan sebelum. Kalau udah masuk bukan persyaratan. Jadi syarat itu sesuatu yang di luar inti dari ibadah. Nah, orang yang mau sholat Jumat harus ada syaratnya. Yang pertama, al-Islamu udah pasti itu orang Islam. Berarti selain orang Islam kagak boleh. Meskipun dia amalianya amalia orang Islam, tapi dia belum syahadat, maka dia belum termasuk syarat sahnya sholat Jumat. Ada orang non-muslim Pak, ada orang yang Chinese nih, dia makan baca Bismillah, habis makan Alhamdulillah, mau tidur baca doa, semua aktivitas orang Islam dia kerjain tuh, dan itu bisa. Tapi dia belum syahadat, maka semuanya pekerjaan yang nilainya ibadah dalam Islam nggak dianggap. Kenapa? Karena persyaratan pertamanya dia belum Islam. Ya, kalau Islam oke, kalau enggak ya belum. Meskipun dia amalannya amal Islam. Wal bulugu. Apa bulug? Bulug itu kalau bahasa kita bulug dekil. Bulug itu kalau bahasa kita dekil. Tapi kalau di sini bukan dekil, bulug pun sudah masuk batas minimal balik dewasa. Berarti kalau laki-laki udah ngimpi, perempuan udah menstruasi. Itu kalau bapak punya anak nih laki-laki, ditandai baliknya laki-laki Pak, itu dari segi pecahnya suara. Kalau Pak pecah suara itu tandanya laki-laki itu balik. Agak tebal. Ya. Ayah. Itu belum. Ayah. Nah, itu udah ketemu tuh Pak. Itu nggak usah ditanya. Bapak, nah kamu udah mimpi ya? Dia nggak akan mengaku Pak. Tapi tanda-tanda itu nggak bisa dihilangin. Itu pasti. Kalau perempuan, suara nggak pecah, Pak. Suara nggak pecah. Tapi biologisnya berubah.
seperti tumbuhnya jerawat, kata orang tanda genit ya, itu balik ya. Atau perempuan itu maaf ya, udah mulai tumbuh anuanya ya, payudaranya itu biasanya kalau orang yang menstruasi itu ada, udah tanda dia udah paham tuh. Suara enggak kalau perempuan, tapi dia akan merasakan satu. Ini awalnya menstruasi ya, itu minimal 9 tahun. Ada orang sekarang pas 10 tahun udah men, Pak. Ponakan saya itu kelas 5 SD sudah menstruasi. Zaman saya dulu laki-laki ngimpi jam kelas 3 SMP. Perempuan ya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Anak sekarang Pak 10 tahun udah mens. Kenapa ini jadi perbedaan? Karena faktor hormon. Hormon makanan yang dia konsumsi itu akan memacu hormon itu lebih cepat. Terus apalagi yang dia lihat dan dia tonton. HP itu secara kesehatan itu akan mempercepat seseorang wanita itu lebih cepat apa dewasanya. Jadi head sebelum waktunya, dewasa sebelumnya apa? Kan dipacu dengan makanan, dipacu yang dilihat. Anak kecil Pak, jangan dikatakan 12 tahun. Bocah pitik nih 2 tahun. Nangis. Dikasih kue nggak mau diem. Dikasih HP, diem. Jadi kita sekarang ini, anak kita itu ditundukkan bukan dengan perintah orang tuanya, tapi ditundukkan dengan kemajuan teknologi. Saya belum pernah dengar Pak anak kejar nangis nih, 2 tahun, 1,5. Dikasih duit, nggak mau dia. Tapi dikasih HP Pak, diem Pak. Itu menandakan apa? Begitu dahsyatnya pengaruh teknologi akan nilai-nilai ketaatan seorang anak dari kecil aja dulu. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini anak rada susah dibilangin. Hewannya kecil lagi. Hewannya. Jadi pengaruhnya di situ. Jadi jangan disalahkan anak kita karena kondisi keadaan yang demikian memacu anak kita untuk lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Tuh. Jadi laki-laki itu tandanya kalau udah mimpi, kedua sudah mekar dia punya suara. Itu namanya bulu. Batas minimal orang balik udah mulai dewasa, laki-laki mimpi, perempuan sudah menstruasi. Dan ibu bapak juga harus tahu tentang bab masalah head, ya. Kudu tahu, jangan nggak tahu. Laki-laki mah kudu tahu, meskipun itu bukan urusan dia. Tapi harus tahu karena kita punya anak. Kalau nanti anak nanya sama kita, tanya aja sama lu. Ma tanya, ma gimana? Ya, ma jual dulu, gitu juga sama sama lu. Mandi aja udah, lah jangan begitu. Karena mandi itu kan macam-macam, ada mandi sunnah, ada mandi mubah, mandi adat, mandi wajib. Itu harus tahu tuh. Kalau ntar asal ngasih tahu doang tuh orang tua salah, iya salah semua. Tuh, itu pentingnya kita ngaji tuh yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak paham jadi paham. Jangan begitu aja, udah mama sama mama, mamanya orang paham juga lagi. Ya, anaknya belangsak. Nggak bener, salah, dosa semua orang tuanya. Kenapa? Karena nggak ngajarin anaknya tentang masalah bagaimana mandi wajib. Begitu. Asal buang kejubar doang, nggak bisa. Kalau syariat itu harus ada tata cara. Kayak wudhu, nggak boleh sembarangan wudhu, masa semuanya dia nggak bisa. Wudhu mah kudu ada tata caranya agar menjadi sah wudhunya begitu. Orang musab muka doang, kan, tapi salah. Tangan cuma sampai separuh siku, segini doang, nggak sampai atas. Kaki cuma ditendang-tendang doang, salah. Kalau itu terjadi, maka nggak sah. Ya,
Wahadi syurutin aidan li ghairi jum'ati min shalah. Begitu juga persyaratan Islam balik berakal itu juga berlaku untuk di luar sholat Jumat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sama. Islam balik berakal. Al-aqlu itu mananya apa? Orang sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik mana buruk. Itu tamyiz namanya. Jadi ada orang yang ibaratnya Islam balik, tapi dia belum aklun gitu. Belum tahu, belum bisa. Jadi dia balik, tapi dia tamyiz. Iya. Udah sampai waktunya dan dia berakal. Kalau dia udah masuk usianya tapi nggak berakal, alias maaf ya, hilang ingatan, orang gila, kan? Itu meskipun dia udah dewasa tapi hilang akalnya, maka nggak sah. Makanya orang dalam Islam tidak ada persyaratan orang boleh meninggalkan sholat selama akalnya masih ada. Tuh. Kalau akalnya udah nggak ada, berarti kan PA. Nah orang PA boleh nggak sholat. Jadi kita jangan suzon sama teman tuh, soalnya nggak sholat. Mungkin dia sakit kali. Sakit bagaimana? Oh, gancang bener. Mungkin dia belum balik kali. Belum balik Pak Ustadz, udah punya anak gila kali. Nah kalau gila kan boleh ya. Iya, nah orang yang nggak sholat berarti orang yang hilang akal. Orang hilang akal tidak wajib sholat. Begitu. Jadi ada orang yang ada nggak orang yang sakit di rumah sakit kagak sholat? Banyak. Nah itu orang gampang itu Pak. Allah tahu ini gue lagi sakit. Ya Allah juga tahu, Allah budeg, elunya yang bego. Orang mah jangan bertanya, Allah juga tahu gue lagi sakit. Ya emang tahu. Tapi bukan itu pertanyaannya. You kan orang muslim, muslimah, orang Islam, sadar, nggak hilang akalnya. Wajib. Kalau ente pengen nggak sholat, satu hilang akal dulu. Minimal koma. Ya. Koma 2 minggu, besok mati gitu. Itu namanya bebas tuh. Kenapa? Enggak punya kewajiban. Selama orang masih hidup, mau sakitnya bagaimanapun, otaknya masih sadar, masih engah sama warna duit, maka dia tidak boleh ninggalin sholat. Mertua saya kemarin berapa seminggu lalu dioperasi katarak. Saya bilang, saya nggak ngeliat mirip, kalau ngeliat agak jauh dikit, nggak kelihatan ya, berarti bapak mau ada masalah di matanya kali. Coba kita periksa ke dokter, bener katarak Pak. Ya dioperasi sebentar doang kan. Jadi saya kontrol ya kan, udah mendingan bagus yang kanan. Terus warna duit, dia kan udah dulu jalan, warna duit. Yang putih biru, terang benar. Padahal buram bener itu mah. Tapi lempengan itu masih terang maksudnya. Lempengan yang warna lain dia nggak tahu tuh, lempengan duit aja udah tahu tuh. Jadi kalau ada orang yang matanya masih warna duit, berarti dia belum katarak bener, baru semi katarak. Kayak orang dulu dapat ada apa virus apa nih? COVID, ya kan? Dulu istri saya kena ini COVID. Ya. Dia ngiruh sampai dalam nggak bisa. Waduh, kata saya, itu mama, itu batu udah COVID mah ibaratnya. Dia nggak mau bawa dokter kan, udah ngerem aja dalam lah. Ya. Tapi kayak saya bilang kayak saya sih mah, ini mah bukan COVID nih mah. Coba mama coba minyak wangi. Wah kena apa tuh minyak air putih, nggak kena. Pas duit 2 juta, berasa ya, berarti udah COVID loh. Dan nyium duit belum, ya kan? Kalau hilang juga perasaan duitnya, berarti lu belum COVID. Iya nyium duit, ya kan? Nyium yang lain nggak kena, duit sudah. Itu, oh itu belum mah, yang di rumah aja mas saya ngerokok sin, ya kan? Mengata setadan udah ngerokok aja sin, 2an sono, rokok direbus, ya kan? Isop, kan keluar lendirnya tuh, banyak banget kan. Udah ntar gue hilang. Orang dari Nabi Adam aja pilek, ya kan.
Nabi Adam aja pilek, kita kasih pilek kita takut bener ya kan. Padahal pilek mah kan di zaman dulu ya. Orang yang bersin takut kan, covid begitu. Jadi kita iman kita dapat dirongrong gitu. Sama apa masalah gitu kan. Orang batuk kan, wes, tapi wah, masker semua dibawa. Tapi lempeng ibadah sholat berangkat dari rumah mah ke masjid, naik motor boncengan, dempetan, lempeng di masjid permisah ya kan. Ada sono di Tanjung Priuk tuh, orang sholat begitu di rumah dempetan naik motor sampai masjid, dia pisah semeter ya kan. Ya, pulang dari masjid ngepet aja lagi. Itu dulu tuh ya, dulu ya. Dulu yang pada PA itu pada takut kan, enggak, jangan begitu. Sekarang udah nggak ada lah. Wal hurriyatu, dan merdeka. Sekarang nggak ada ya masalah perbudakan. Dulu dinamakan adanya hurriyah itu karena masih ada orang yang hidupnya dibatasi oleh kemerdekaan, seperti budak. Kalau budak itu nggak bisa Pak. Dia kalau dia ibadah mau kemana-mana perlu izin sama tuannya. Karena dia harga dia sama dengan barang. Kalau tuannya itu kagak demen lagi jual. Terpertambah yang bagusan lagi boleh. Makanya diperhapuskan yang namanya perbudakan di dunia. Kenapa? Karena tidak punya perik kemanusiaan. Ya ditukar tambah boleh. Bini udah kegedutan ya, ganti lagi yang ngerasain boleh. Ya, kan itu nggak memanusiakan manusia. Ya. Wadzukuriyah, laki-laki. Jadi yang wajib sholat Jumat laki-laki, perempuan nggak wajib Pak. Tapi andai kata di satu daerah masjid tersebut menyediakan tempat untuk sholat Jumat perempuan, maka perempuan itu sholat Jumatnya sah. Tetapi jumlah perempuan yang sholat di dalam masjid tersebut tidak dianggap dalam bilangan 40 orang yang wajib menjalankan ibadah sholat Jumat. Ya, ini kata laki-lakinya ada 30, perempuannya 20, laki 30, perempuan 20. Kan lakinya 30. Yang wajib sholat laki-laki, perempuan enggak wajib. Maka kalau dia ngajakkan sholat juga Jumat tersebut di masjid itu, yang kurang laki-lakinya habis sholat Jumat sholat sunnah 4 rakaat. Berarti dalam pendapat Imam Syafi'iyah nggak sah sholatnya kurang dari 40. Kalaupun ada juga, emang udah nggak ada lagi dah, kerjain aja dah. Tapi ntar habis sholat Jumatan itu dia mengkodok sholat Jumatnya dengan sholat zuhur. Kenapa? Pas syaratannya tidak memenuhi syarat Pak, 40 orang. Meskipun dalam mazhab lain ada lebih dari 2 orang boleh. Ada imam, ada makmum, ada jamaah yang lain tuh. Ya, imamnya 1, khotibnya 1, makmumnya 2 boleh. Tapi ini nazir fil wuqu', jarang terjadi. Kalau cuma 5 orang doang, ya kan, yang khotib dia, imam dia, muadzin dia, qomat dia, sebenarnya paket hemat, gitu kan. Nggak boleh kalau itu. Kenapa? Itu jarang terjadi Pak. Mayoritas kita sekarang itu, mungkin sekarang kita nggak akan menemukan orang keluar dari 40. Andai kata kurang juga, Allahu Akbar 20 orang. Asyhadu an la hayya 'ala shalah, masuk kan biasa begitu ya. Karena orang kita begini Pak, orang kita nganggap kalau sholat Jumat itu jam 12. Jadi kalau belum jam 12, belum Jumatan. Padahal dohor kan nggak selamanya harus jam 12. Dulu pernah jam 11 lewat 45 menit. Kurang 15 menit, dari 12 udah azan. Ada kurang 20 menit. Orang yang berpatokan dengan jam 12 terus, maka dia selalu telat. Kenapa? Karena sholat Jumatnya bukan jam 12. Sesuai dengan apa? Jam zuhurnya. Nah, orang yang menjalankan sholat Jumatnya patokan jam 12, maka yakin dia hayya 'alas shalah, baru jalan.
hayya 'alas shalah, masuk ke pintu gerbang. Hayya 'alal falah, baru masuk masjid. La ilaha illallah. Ada juga orang yang sholatnya udah khutbah berlangsung, dia mengongkok di warung kopi. Iya, ngopi, ngerokok, itu kan ya. Yang ngeteh ya kan. Terapi ya, wow akbar, baru matiin ya. Tuh, itu kalau ada masjidnya di samping itu ada warkop, anak muda nongkrongnya di situ. Bukan apa, bukan dalam masjid. Saya pernah khotib di situ, di asli. Pas lewat, waduh, bocah-bocahnya banyak banget kan. Sekarang apa kok bukannya lempeng asa khotib pak, belum datang dia. Azan komat belum datang juga. Pas lempengan ibaratnya rapi saya dia komat, suhukum fayal, dia baru masuk. Berarti dia nongkrong di situ. Nah kalau orang yang lagi sholat Jumat dia nongkrong di warung, kan dia ngomong, berbicara, kan bercakap-cakap. Itu dalam satu hadis, wa idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar fala yatakallaman ahadukum wa man yatakallam faqad lagu. Faman lagu fala jum'atalah. Kalau dia udah lagu sia-sia fala jum'at. Enggak ada sia-sianya. Sia-sia. Ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Ansitu dengerin. Wasi'u taatin. Itu artinya apa? Artinya kalau orang yang lagi sholat Jumat ngobrol, apalagi ngongkok segala macam, maka lagu sia-sia dia. Pahalanya nggak ada. Sholat Jumatnya sah. Sayang ya saya orang khatib ngomong pada dengerin dia ngobrol dia ketawa-ketawa. Namanya dia nggak bisa menempatkan ibadah dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak bagus. Kenapa? Perbuatan tersebut menyanyiakan waktu ibadah sholat Jumat. Wasihatu sehat. Berarti orang sakit boleh nggak sholat Jumat boleh. Bukan sakit males, emang sakit nggak bisa berjalan. Karena ada orang sakit pak, nggak males, kan? Atau dia ketiduran. Kalau ketiduran, bagaimana Pak Ustadz? Orang pada bubar, dia baru bangun jam 1 kan? Maka orang yang ketiduran waktu sholat Jumat di rumah ya, di rumah, maka dia harus menggantinya dengan sholat zuhur. Jadi kalau dia rapi bangun tidur, dia langsung sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ya gak dia. Kenapa? Lah udah rapi. Kalau dia doa sendirian, masa khotibnya dia, imamnya dia nggak bisa. Maka dia harus melaksanakan sholat zuhur sebagai bentuk konsekuensinya orang yang tidak mengenyaskan sholat Jumat karena ketiduran. Atau orang yang dalam perjalanan, tapi bukan di keluar kota, tapi terjebak oleh macet di dalam tol. Dia nggak bisa nih keluar nih, parah nih, kan? Entah ada penggalian atau apa. Di tengah tol, udah jam 12, udah zuhur. Keluar nggak bisa, susah, sulit. Maka nanti keluar di tol, sholat zuhur. Jangan udah kagak sholat Jumat, nggak sholat zuhur lagi kan? Nah itu namanya dosanya merangkap dia. Udah ninggalin Jumatan, ninggalin sholat zuhur. Itu mah tetap dikerjain. Jangan pakai ini bosat, saya nggak sholat Jumat nama. Saya di tol. Ya kan lu jangan kerjain. Terus lepas tol jam 2 nyampe mana? Nyampe Lebak Bulus, sholat nggak? Kagak sampai macet lagi sampai asar lah. Itu namanya udah 3 kali dosa. Nggak sholat Jumat, nggak sholat zuhur, tuh baru asar. Kalau orang yang tinggal 1 rakaat ini, tinggal 1 rakaat, kan sering kalau sholat di dekat itu ya, udah 1 rakaat, udah bangun baru datang orang. Kalau orang sholatnya dia masbuk, masih dapat 1 rakaat, maka dia masih dianggap nilai dia sholat Jumat. Berarti dia harus menambah 1 rakaat dari yang ditinggalkan. 1. Yang kedua, yang pendapat ulama berpendapat nggak sah. Karena kalau sholat Jumat itu nggak boleh ketinggalan rakaatnya. Orang disengaja malah di belakang. Iya makanya begitu.
Jadi kalau pendapat pertama itu sah karena dia masih ada bagian dari bilangan sholat. Ya, itu yang paling agak enakin hati gitu ya. Tapi yang nggak enakin hati, yang ekstrim kagak sah. Kalau sholat Jumatnya itu ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Karena dia udah ngikutin dari awalnya gitu loh. Ya, tapi kalau ibaratnya pendapat yang pertama tadi masih sah. Yang penting dia masih ngikutin takbir apa imam, baik takbir yang pertama atau yang kedua. Artinya kalau dia ketika rakaat berarti rakaat pertama kan, maka rakaat pertama dia nggak dapat, rakaat kedua dapatnya, nah dapatnya tuh sholatnya. Cuman dia namanya orang pahalanya sholatnya full, ya mau sholatnya cuma nyemplok doang gitu kan. Iya, duluan lagi dia ya. Artinya gitu, artinya apa? Orang-orang mau dari full dari khotbah ya, dari khotbah apa sholat segala macem, dia mah pas lebaran kedua datang. So, kalau bahasa kita mah lu nggak mungkin dapat pahalanya segede orang yang sholat dari awal. Kenapa? Karena kamu aja sholatnya kurang dari jumlah rakaatnya. Itu yang bagus ya begitu. Kita dapat menjumpai yang namanya khutbah Jumat yang pertama, kedua dari imam khutbah, ya kan? Lalu pas ikutin yang namanya sholat Jumat. Itu namanya sholat sempurna. Ya. Ini apa kebagian sholatnya doang tapi nggak ikut ceramah gimana? Nggak apa-apa. Ya dia nggak dengerin khutbah ya. Ya baru datang gitu kan. Harus dia sholat 2 rakaat. Oh sah sholatnya. Sah sholatnya sah. Ya cuman ya pahalanya kan pokoknya gini lah. Pokoknya yang full ya lo gede ya kan, yang separuh begitu. Ya kalau yang separuh sama yang full diprotes lah, udah pertama. Ya lu cuma pengasaran doang baru datang ya kan, pahala sama nggak bisa. Kalau misalnya lagi khutbah itu lagi masih di jalanan, lu pas datang pas Sholat. sholat bubar itu. Sholat bubar. Mana mau sholat mulai bubar nggak apa-apa. Enggak, dia datang ke masjid baru mulai sholat apa bubar? Enggak mulai sholat. Oh iya, berarti kan dia dapat takbiratul ihram imam. Ini nggak apa-apa aja. Sah. Nggak dengerin khutbah. Iya, enggak apa-apa. Sah sholat Jumatnya. Ya kan otomatis nilai pahalanya juga pasti berkurang. Kenapa? Nggak Jumat. Gitu loh. Apalagi dia sengaja apa? Emang nggak sengaja yang terlambatin gitu kan? Ya itu kan yang tahu udah sendiri. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak dengar khutbah Jumat, tapi baca dia masih ngikutin yang nama sholat Jumatnya, maka sah sholat Jumatnya. Ya pahalanya ya beda lah, pahala sama orang pulang enggak. Baik. Waktu khutbah itu masih. Iya masih jalanan, nyampe di masjid baru sholat, kan? Iya sah sholat Jumatnya. Kalau ditanya sah sholat Jumatnya. Tapi kalau ditanya sempurnakah sholat Jumatnya? Ya kurang sempurna, emang udah separuh mainannya, ya kan? Nah, betul gitu. Wasihatu dan sehat. Jadi kalau orang nggak sehat, atau bisa juga orang yang boleh nggak ngelihat sholat Jumat karena hujan lebat, hujan lebat, petir, ya kan? Pokoknya cuacanya banjir lah gitu kan. Itu orang boleh nggak sholat Jumat? Ya, berarti nanti sholat zuhur. Kalau hujannya itu dahsyat, petir, apa pohon pada berjatuhan, dia ngeri nih. Kalau dia jalan juga khawatir dia mudarat paginya. Nggak bisa nih, ya udah boleh. Nggak sholat Jumat tapi sholat zuhur. Boleh orang nggak ambil sholat kalau satu badai, ya, kedua hebatnya banjir, ya kan. Nah, kalau dia hebatnya berangkat nganyut juga jangan, ya kan. Ya, tapi kalau hanya hujan doang di Kedaung mah kan kita nggak akan nemuin petir, ya kan, yang luar biasa, enggak. Tuh, yang membuat dia nggak sholat Jumat bukan petirnya, bukan geluduknya, ya kan, dirinya yang malas, ya kan. Jangan kata Pak orang hujan gede Pak, orang yang nggak hujan gede aja, nggak hujan nih emang kalau udah saya malas mah nggak bakal sholat, ya nggak. Orang nih deket nih nggak ada, emang dia malas, gitu kan.
Tuh, kayak gitu-gitu, perbuatan kayak gitu jangan dibiasain. Kan kita berasa nggak kalau kita ini udah biasa sholat nih. Sholat. Kita kalau belum sholat tuh ada perasaan punya utang. Itu namanya kita udah bener tuh. Tapi kalau udah kita sholat, ya kan, nggak kita terlambat, kita telat, atau kita hampir nggak dia sholat, kita biasa-biasa aja. Itu alamat apa? Alamat kita tahawan anis sholat. Ngeremehin ibadah sholat. Nanti orang yang meremehkan sholat, man tahawana anis shalawatul khams. Dalam kita Azza wa Jalla jelaskan siapa yang ngeremehin, anggap enteng ibadah sholat, aqabahullah bi khamsi asyarat uqubatan. Maka Allah akan berikan kepada dia yang ngeremehin ibadah sholat akan 15 hukumannya. 15 hukuman. Di antaranya wa yurfa'ul barakatu min umrihi. Allah angkat keberkahan dari umurnya. Umurnya enggak berkah. Nambah usia udah tua bukan matang bener, kan? Tambah jauh dari agama. Tambah jauh dari agama, tambah jauh dari yang namanya Islam, agama Islam. Allah jauh. Itu berarti enggak berkah. Yang kedua, wa yurfa'ul barakatu min kasbihi. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Makanya Bapak-bapak sekalian, itu kenapa ulama mengajak kepada kita untuk zikir pada sholat. Biar kita enggak lantas jalan, Allah mantas jalan. Wirid itu hirsun. Wirid itu perisai. Wirid itu tameng. Orang yang nggak punya perisai, nggak punya tameng, itu gampang dijebol. Orang punya rumah aja di garasi jebol, motor diambil dia, apalagi rumahnya nggak ada garasinya, nggak ada temboknya, los, ya gampang banget. Itu orang yang punya wiridan, punya zikir itu namanya hirsun. Dia berikhtiar untuk menyelamatkan dirinya. Satu, dari malas untuk ingat sama Allah. Orang kalau punya wiridan Pak, adem Pak. Makanya saya sering sampaikan sama Bapak sekalian. Kita makan mati mah gak ada yang tahu ya. Artinya jangan sampai lupa dah. Yang namanya habis sholat baca selawat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. 100. Orang Pak, itu diantara fadilah selawat, orang yang demen banget berselawat dan mudah makan selawat 100 pada sholat, itu yang pertama lam yahtaqir, dia nggak akan Allah buat susah, ada aja rezeki yang ngalir, mau sedikit mau banyak ya nggak susah. Ini orang dagang, orang apa macam, baca selawat biar banyak. Ya kan? Makin banyak selawat makin berkah. Jangan puyeng-puyeng orang dagang mau nggak usah kemana-mana baca selawat. Ya kan? Banyakin. Usaha apa ditarik rezekinya. Awal nih Pak udah ngasih sama kita rezeki nih Pak. Rezeki. Cuman rezekinya itu Allah masih umum. Ada nggak dia mau jemput rezekinya? Nggak ada. Ya segitu aja rezekinya. Tapi kalau orang dia mau usaha, ikhtiar, ya kan, jemput bola, jemput rezeki, itu apa ya? Narik. Rezeki itu ada yang ditarik, ada sendiri. Kalau ada sendiri mah karena usaha kita, usaha. Narik yang jauh jadi dekat, yang susah jadi mudah, yang berat jadi ringan, yang dikit jadi banyak. Sama siapa mintanya? Sama Allah. Perantara siapa? Rasulullah. Jangan kita ngaku kita cinta sama Rasul, baca selawatnya kagak. Beli, jangan beli yang lain dulu. Beli tasbih yang pencet 10.000, beli 2, sedekah ya Allah. Saya beliin tasbih nih ya Allah, biasa gampang, zikir, salawat sama Nabi yang mulia. Beli 20.000, niatin ya Allah, bisa mau sedekah masuk ke tasbih. Begitu. Beli Pak, beneran. Saya tangan masih ada. Saya kalau di antara masih ada pakai motor, tuh tangan kanan saya kita dari sini kemudian nih 900. Berarti pulang pergi berapa? 1,8. Ya kan, menjuki ya kan, lagi ngojek ya kan, baca selawat. Pangap loh, ngerebu lagu ya kan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan
diputus Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala enggak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasal, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya sallallahu ala Muhammad. Bukan sallallahu ala Muhammad, sallallahu enggak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Ini saya kasih ijazah satu. Kedua, jangan lupa pada salat baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai akhir. Berapa kali? 11 kali. Dah, itu dulu dah. Habis salat. Alam nashrah 11 kali. Sallallahu ala Muhammad 100 kali. Nggak nyampe nggak 2 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak nyampe 2 menit. Udah belajar kita untuk apa? Banyak menyebut nama Rasul. Banyak baca surah-surah yang dimutawamahkan oleh para ulama. Baca. Enggak benar Pak, enggak bohong, saya bohong dah. Bapak kalau ada usaha apapun gampang aja rezekinya. Anaknya bekerja, sehari nganggur, 10 hari kerja. Gitu. Ada juga orang yang enggak berhenti. Bapak juga enggak mau, jangan kerja, jangan enggak berhenti jangan mau. Tukang, wah bisa hancur kita. Enggak berhenti. Kemudian, Ustaz, lu nggak kerja setiap hari? Jangan. Ya apa sehari kalau saya istirahatnya kan? Iya, 6 hari kerja, sehari libur. Begitu. Kayak orang kantor-kantor, ya kan? Gitu. Lu kan buat kantor biasa, ya kan? Ya, yang kantornya pindah-pindah itu. Iya, artinya apa? Enggak susah. Jangan kita perlu sama Allah, tapi jauh sama manusia yang dekat sama Allah. Siapa? Ya Rasulullah. Kalau mau dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah cinta sama kamu, Allah ampuni dosamu. Begitu. Ayo biasain baca selawat. Bukan untuk saya, untuk kita, agar kita dikenang sama Rasul, biar gampang rezekinya, berkah rezekinya, berkah umur kita. Baca Pak, beneran. Rugi Pak, mumpung kita masih hidup, rugi kalau kita nggak mau baca selawat. Tahu nggak? 10.000 itu yang biasa, yang kalau ada lampunya 15.000. No, saya pakai dibeli lagi di Parkos, no? Ishak tuh, ya, Zudok tuh. Saya kalau beli 4, gitu. Orang hilang mulu Pak, bukannya habis hilang, ya kan? Tuh, bener Pak saya nggak bohong Pak. 30 bisa beli kaya kan? Iya, bener Pak saya nggak bohong, bener baca selawat. Bapak di rumah pelangap-pelongo, pegang ke tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu ijazah itu saya terima ketika saya masih ngaji sama mu'alim saya azan. Ada doanya alam nasr kasar itu, doa itu dari mu'alim. Tambah lagi Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudubit ya Rahmat. Baca berapa kali itu? 7 kali. Itu 7 kali, Al-Masrah 11 kali. Di Munggawamai. Paling capek lagi, Allahumma ya Ghani Hamid ya Mudubit. Baca Pak 70 kali ba'da sholat Jumat sebelum masuk asar. Itu kalau orang baca Allahumma ya Ghani Hamid ya Mudubit, itu dia nggak akan dibuat akhir sama Allah dalam seminggu itu. Besok baca lagi. Jangan. Kenapa? Karena saya ngomong ini karena sudah ngamalin gitu loh. Ngamalin saya nggak perlu ngamalin. Alam Nasr lama, Al-Insyirah itu, terus Allahumma ya Ghani Hamid kan 11 kali, kan? Salawat Fatih kan apa aja baca. Ya, santai itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kasih kan. Alhamdulillah sih lama selawatnya tidur sayanya kan. Iya emang gitu capek nggak apa-apa tidur nggak apa-apa di kantor di motor mobil baca sallallahu alaihi wasallam berkah Pak beneran berkah. Kalau kita pengen berkah banyak berselawat sama Rasul bener nggak bohong selawat. Dah. Wal istitanu dan penduduk asli di mana dia tinggal di tempat itu. Wala tajibul jum'atu ala kafirin asliyin sabiyyin wa majnunin wa qikin wa unsa wa maridin wa nahwuhu wa musafirin.
nggak wajib sholat Jumat bagi orang kafir asli, orang yang murni kafir yang memerangi Islam, itu orang Yahudi itu itu nggak boleh dia. Wa majnunin sobiyin, anak kecil. Wa majnunin, orang yang hilang akal. Wa raqiqin, budak. Wa unsa, perempuan. Wa marin, orang sakit. Wa nahu, dan seumpamanya itu semua. Wa musafir, nah orang musafir nggak wajib sholat Jumat. Misalnya bapak pulang ke Solo 2 hari 3 hari sampai sana hari Jumat, bapak nggak sholat Jumat nggak apa-apa, nggak apa-apa, sholat zuhur aja gitu. Berapa rakaat? Nah, bapak ke Solo nih, ya kan, sholat Jumat, nggak usah sholat Jumat, sholat zuhur aja. Berapa rakaat? Ya 4. Bingung amat jawabnya 4. Kalau tanya kita takut banget sih. 4, ya kan? Tuh zuhur 4, asar 4, maghrib 3, itu mau dijamak boleh. Zuhur sama asar, asar sama zuhur boleh. Selama 3 hari. Habis 3 hari pulang, maka hilanglah hukum jamak kosor waktu kita bepergian. Gitu. Jamak kosor belum ya? Belum. Lah pokoknya dulu ya. Yang penting mohon maaf lahir batin. Beberapa minggu ini saya nggak ngajar, memang ya begitulah. Ya, tapi saya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala jamaah tetap masih istiqomah untuk ngaji. Karena niat ngajinya bukan ada ustadz. Niat ngaji datangnya pengen ngaji. Ustadz datang kan enggak, kan ada kan mau baca rawi, ya kan, mau cakep deh tuh ya, ngaji cakep, mau cakep dah, nggak ada ustadznya, jangan niat terus ngaji. Kenapa? Karena niat ngaji adalah kewajiban. Ngaji itu kewajiban. Kalau ustadz datang itu bumbu, ya, bumbu agar kita jadi sedap punya rasa. Kalau nggak ada yang ngajar juga kurang juga gitu. Tapi enggak ngilangi rasa hormat saya. Terima kasih yang udah sedang istiqomah untuk hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan niat baik kita, umur kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita semua diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.